Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan juga ibu dosen yang saya hormati. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus, yaitu kecanduan media sosial yang mempengaruhi proses belajar siswa. Nah, media sosial ini sudah sangat melekat ya dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya siswa, tetapi juga masyarakat lainnya juga sudah sangat terpengaruhi oleh media sosial ini. Media sosial itu apa ya? Sudah sangat melekat gitu kan dengan kehidupan kita. Ketika kita ingin akan tidur, kita membuka media sosial. Ketika bangun tidur, kita juga membuka media sosial gitu kan, langsung mencarinya itu handphone dan langsung membuka media sosial kan. Nah, kecanduan media sosial itu apa sih? Nah, kecanduan media sosial itu yaitu ketika seseorang yang tidak bisa menahan untuk selalu membuka media sosial gitu. Apalagi di dalam media sosial itu seringkali muncul terus-menerus notifikasi yang mengganggu sebenarnya ya. Tetapi ya makanya gitu kita penasaran membuka lah gitu kan. Nah, membuka yang cuman oke lah tonton aja nih misalkan 2 menit malah bablas 5 menit, 10 menit, 15 menit dan seterusnya. Nah, itu permulaan dari kecanduan media sosial gitu. Sebenarnya gitu ya, kalau kita manfaatkan dengan baik, media sosial ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya bagi kita untuk mencari pengetahuan, informasi, ilmu yang lebih luas gitu. Jika kita manfaatkannya dengan benar gitu ya. Seperti ya kita mencari misal materi pengetahuan, materi pelajaran gitu melalui media sosial itu sangat luas, sangat banyak gitu kan. Tetapi jika kita menggunakannya hanya sekedar untuk tontonan-tontonan yang memang tidak jelas tujuannya seperti apa gitu dan berlebihan menontonnya, yaitu akan menjadi masalah gitu, akan menjadi kecanduan bagi siswa ataupun bagi ya orang yang menonton tersebut. Nah, seperti ada beberapa faktor gitu yang dapat mempengaruhi atau mempengaruhi seseorang itu menjadi kecanduan media sosial. Yang pertama yaitu bisa dari faktor yang pertama itu seringkali gitu muncul notifikasi yang ya tidak berhenti kalau kita belum lihat gitu kan. Kalau kita belum klik gitu, belum melihat notifikasi dari misalkan salah satu media sosial, karena kan banyak sekali media sosial ya, seperti Instagram gitu, kemudian WhatsApp, Facebook, Twitter, maupun TikTok, maupun platform lainnya yang memang sudah banyak sekali kan. Nah, ketika kita belum melihat ya notifikasi itu akan terus bermunculan dan itu akan mengganggu belajar kita kan. Makanya kita buka dulu salah satu notifnya, kemudian kita tonton misalkan hanya 2 menit, malah keasikan kemudian 5 menit dan seterusnya. Nah, itu adalah penyebab atau faktor mengapa kita bisa kecanduan sosial. Kemudian biasanya media sosial itu menayangkan video-video yang atau informasi-informasi yang menarik gitu, yang menarik sehingga ya kita tertarik gitu untuk menonton, untuk melihatnya, untuk membuka suatu video atau informasi terbaru gitu. Selanjutnya dampak atau faktor gitu, faktor selanjutnya dari kecanduan media sosial itu yaitu bisa ya dari lingkungan sekitar juga yang memang banyak menggunakan media sosial ya, atau ada keinginan validasi untuk mencari perhatian orang lain dengan ya sebuah like, komen atau apa gitu kan. Nah, selanjutnya itu dampak negatif bagi siswa dalam proses belajar dari kecanduan media sosial itu adalah yang pertama,
bisa menyebabkan siswa itu sulit konsentrasi gitu. Jadi kehilangan konsentrasi dalam belajarnya. Karena ya itu ketika dia waktunya belajar malah digunakan untuk bermain media sosial, atau ketika dia belajar di handphone gitu. Ketika dia mencari informasi atau pengetahuan materi di handphone, tetapi ada notifikasi yang muncul gitu di handphonenya. Nah, kemudian dia penasaran, ya udah buka aja nih sebentar aja 2 menit, malah keterusan, dan akhirnya dia melupakan hal yang sedang dia cari, informasi atau pengetahuan yang sedang dia cari itu. Nah, itu akan mengurangi konsentrasi belajarnya. Kemudian akan menurunkan nilai akademiknya, yaitu karena dia kebanyakan membuka media sosial, dia akhirnya lupa gitu akan belajar gitu, akan membaca, mencari informasi yang berkaitan dengan pendidikannya gitu ya. Maka akan berdampak pada akademiknya yang akan menurun nantinya gitu. Kemudian bisa juga berpengaruh pada mental gitu, karena di dalam media sosial itu sebenarnya sangat-sangat merusak mental kalau memang kitanya benar-benar ini gitu ya. Karena ya di media sosial seperti yang kita ketahui gitu, banyak sekali loh gitu, ketika misalkan kita upload video yang tidak sesuai kriteria penontonnya, ya maka kita akan dapat banyak haters lah misal, maka ya akan banyak komen-komen yang membuli lah gitu kan di media sosial. Jadi bukan hanya di langsung gitu, tapi di media sosial itu lebih-lebih loh gitu dalam membuli ataupun lain halnya. Dan itu ya jika memang diri kitanya tidak bisa menghadapinya, ya itu akan merusak mental kita sendiri gitu kan. Makanya dalam penggunaan media sosial itu harus digunakan sebaik-baiknya. Tidak boleh, ya jangan sampai kita menggunakan media sosial itu secara berlebihan, karena ya akibatnya sangat banyak sekali ya dampak negatif dari media sosial itu jika kita menggunakan media sosial itu ya secara berlebihan. Tetapi sebaliknya, jika kita ya tadi menggunakan media sosial itu untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk mencari wawasan gitu, menambah pengetahuan yang lebih, yaitu akan bermanfaat bagi diri kita gitu dengan media sosial itu. Contoh misal yang mengganggu proses belajar siswa dengan kecanduan media sosial itu, ya seperti misal siswa menargetkan dia belajar itu selama 2 jam, tetapi ketika sebelum belajar itu dia meluangkan waktu 5 menit dulu untuk scroll, misalkan untuk buka media sosial, malah kebablasan dia karena tontonannya asik, misalkan karena informasi-informasinya yang terbaru, yang terupdate dan yang menarik, maka dia terus mencari-cari lagi informasi-informasi itu yang terkait itu. Kemudian dia menonton tontonan atau video-video tayangan yang menarik gitu, yang menghibur. Nah, maka dia lupa akan niat tadi dia untuk belajar selama 2 jam itu. Nah, maka waktu belajar itu ya akan berkurang gitu karena media sosial itu. Kemudian nah, solusi untuk menghadapi kecanduan media sosial bagi siswa itu ya, yang pertama mungkin dari dirinya sendiri harus diniatkan untuk menggunakan media sosial itu dibatasi lah gitu, digunakan yang bermanfaat aja gitu. Nah, dimulai dari diri sendiri, harus ditekankan gitu, jangan sampai nanti ketika sudah sangat berpengaruh bagi pendidikannya dia baru sadar tuh.
Nah, yang pertama itu dari diri sendiri harus diniatkan untuk mengurangi media sosial. Yang kedua yaitu dia bisa mencoba dengan mengatur, jadwal, mengatur waktu gitu. Misalkan, dalam sehari, oke cukuplah 1 jam, 2 jam lah untuk bermain media sosial. Atau misalkan 1 jam untuk bermain media sosial, 1 jam, kemudian 2 jamnya ya untuk, belajar gitu. Misal ya, nggak bisa, pokoknya harus mengatur waktu sebaik mungkin gitu, jangan sampai waktu belajar dipakai untuk bermain media sosial gitu. Yang kedua ya selanjutnya itu bisa dari solusinya itu peran dari orang tuanya atau bisa juga dari guru gitu. Nah, guru bisa melakukan pendampingan pada anak ya untuk belajar gitu, untuk belajar dan menggunakan handphone atau media sosial dan digital dengan sebaik mungkin gitu. Diaturlah waktunya sebaik mungkin. Nah, bisa juga misalkan ketika di rumah diatur juga oleh orang tuanya menggunakan media sosial atau digital dengan sebaik mungkin gitu. Diaturlah, intinya harus sebisa mungkin mengatur waktu bermain media sosial dengan belajar gitu. Jangan sampai kelamaan bermain media sosial tetapi belajarnya hanya 5 menit saja gitu kan. Itu kebalikan. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.